Di sebuah desa kecil di lereng gunung, ada sebuah rumah tua yang dihuni oleh seorang gadis bernama Raras. Usianya 25 tahun, wajahnya cantik, tutur katanya lembut. Tapi sudah bertahun-tahun ia belum juga menemukan jodoh. Orang-orang desa mulai berbisik, cantik sih cantik, tapi kok ia belum ada yang melamar. Setiap kali ibunya mendengar itu, ia hanya menghela napas panjang. Raras, ojo lungguh nang ngarep lawang, nduk, tegur ibunya hampir setiap sore. Tapi Raras selalu tertawa kecil. Ah, ibu, itu cuma mitos. Katanya kalau gadis duduk di depan pintu nanti susah jodoh. Zaman sekarang masih percaya begitu. Ia memang punya kebiasaan duduk tepat di ambang pintu rumah menjelang maghrib. Katanya, disitulah angin sore terasa paling sejuk. Ia suka memandangi jalan desa yang mulai sepi, ditemani cahaya senja yang temaram. Suatu sore, saat langit mulai berwarna jingga keunguan, seorang nenek tua berhenti tepat di depan rumahnya. "Nduk, pindah dudukmu," suara nenek itu serak dan berat. Raras menoleh. Wajah nenek itu pucat, matanya cekung, dan senyumnya terlalu lebar. "Kenapa, mbah, saya cuma duduk saja. Ngarep lawang iku dudu panggonanmu. Depan pintu itu bukan tempatmu." Raras merinding, tapi egonya lebih besar. "Sudah, mbah, jangan nakut-nakuti." Nenek itu tertawa pelan. Malam itu, Raras bermimpi. Ia melihat dirinya duduk di depan pintu, tapi rumahnya gelap gulita. Dari luar, bukan jalan desa yang terlihat melainkan lorong panjang tak berujung. Angin berembus membawa bau tanah basah dan kembang 7 rupa. Lalu terdengar suara lelaki berbisik di telinganya. "Kowe sing milih lungguh neng kene saiki aku sing milih kowe. Kau yang memilih duduk di sini sekarang aku yang memilihmu." Raras terbangun dengan napas terengah. Tepat di depan pintu kamarnya, ada jejak kaki basah. Mengarah masuk. Sejak malam itu, setiap maghrib, pintu rumahnya selalu terbuka sendiri. Tak peduli sudah dikunci, angin dingin masuk, membuat lampu minyak berkedip-kedip. Dan Raras tanpa sadar selalu berjalan dan duduk di depan pintu. Ibunya pernah mencoba menariknya. Raras sadar, "Nduk," kata ibunya. Tapi wajah Raras kosong. Matanya menatap lurus ke jalan yang gelap. Bibirnya tersenyum tipis, seperti sedang menunggu seseorang. Suatu malam, seorang pemuda desa nekat melamar Raras. Ia sudah lama menyukainya, namun saat keluarga pemuda itu datang, Raras kembali duduk di depan pintu. Tiba-tiba angin berembus sangat kencang. Pintu rumah berderak keras. Lampu padam. Di tengah kegelapan, terdengar suara langkah berat memasuki rumah. Bukan dari luar, tapi dari tepat di belakang Raras. Keesokan paginya, Raras menghilang. Tak ada tanda perlawanan, tak ada jejak kaki, hanya satu hal yang tersisa. Bekas duduk di ambang pintu, hangat, seolah baru saja ditinggalkan. Sejak saat itu, warga desa semakin percaya. Duduk di depan pintu bukan sekadar soal sopan santun atau menghalangi rezeki. Dalam kepercayaan orang Jawa, pintu adalah batas. Antara dalam dan luar, antara yang hidup dan yang tak kasat mata. Dan bagi sebagian makhluk, ambang pintu adalah tempat menunggu. Jika kau gadis yang sering duduk di depan pintu saat senja, dan tiba-tiba merasa ada yang berdiri di belakangmu, jangan menoleh, karena bisa jadi, bukan manusia,